Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Jadi kalau minggu lalu itu kita sudah membahas apa sih tata bahasa bebas konteks, bagaimana bentuknya tata bahasa bebas konteks. Nah, untuk materi kali ini kita akan melakukan penyederhanaan. Kenapa dilakukan penyederhanaan? Ini untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan-aturan produksi yang tidak berarti. Oke, jadi untuk penyederhanaan tata bahasa bebas konteks ini ada 3, jadi bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, menghilangkan produksi empty. Yang kedua, dengan melakukan penghilangan produksi unit. Yang ketiga adalah menghilangkan produksi useless. Untuk penghilangan produksi empty di sini jika ada variabel, ruas kiri ini adalah variabel. Jadi ruas kiri adalah variabel, ruas kanan itu adalah hasil produksinya. Nah, jika ada variabel yang menghasilkan produksi empty, maka itu harus dihilangkan. Supaya apa? Supaya itu tadi, tujuan dari penyederhanaan tata bahasa bebas konteks ini adalah membatasi sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan tidak perlu. Kemudian cara untuk menghilangkan produksi unit, kita harus tahu dulu yang dimaksud produksi unit seperti apa. Nah, produksi unit itu adalah jika ruas kanan, jadi yang di sebelah kanan tanda panah ini maksudnya adalah semua yang ada di sebelah kanan tanda panah ini maksudnya adalah ruas kanan, semua yang ada di sebelah kiri tanda panah itu adalah ruas kiri. Jadi produksi unit adalah yang ruas kanannya hanya punya satu variabel. Jadi kalau saya bilang variabel, maka itu mengacu pada huruf besar. Kalau saya bilang terminal, itu mengacu pada huruf kecil. Jadi yang huruf kecil ini disebutnya sebagai terminal. Yang huruf besar disebutnya sebagai variabel. Oke, nah balik lagi ke produksi unit. Produksi unit ini yang ruas kanannya hanya punya satu variabel saja. Nah, cara menghilangkannya adalah nantinya dilakukan penggantian. Kemudian yang ketiga, penghilangan produksi useless. Dari namanya saja sudah terlihat ya, useless berarti artinya tidak berguna. Maka produksi-produksi yang tidak berguna itu dihilangkan. Sebagai contoh di sini, kita lihat A menghasilkan variabel B, A, C. B menghasilkan B kecil. Kita lihat C. C yang dimaksud useless adalah tata bahasa bebas konteks ini kan nantinya akan dilakukan pohon penurunan. Nah, jika dilakukan pohon penurunan, mau dari A mau dari B tidak akan ketemu C. Kenapa? Karena tidak ada yang menghasilkan C. Baik A maupun B itu tidak ada yang menghasilkan variabel C. Maka tidak akan sampai ke C. Nah, produksi-produksi seperti ini yang dinamakan produksi useless, maka harus dihilangkan. Oke, kemudian kita jabarkan satu-satu mulai dari produksi empty. Di sini ada contoh penghilangan produksi empty. Nah, di sini ada S, B, C, A, D, kemudian ada A menghasilkan empty. Hasil dari penghilangan produksi empty-nya adalah, nah di sini, jadi A ini sama aja sebagai empty. Maka hasilnya adalah S, B, C, D. Jadi A empty-nya ini dicoret. Jadi dia sudah tidak ada, sudah dihilangkan. Karena A itu adalah empty, maka di sini A di sini pun juga empty. Jadi ini sama aja kayak A sama dengan empty, maka A di sini pun sama dengan empty. Karena A juga sama dengan empty, maka A-nya dicoret, tinggal S menghasilkan B, C, D saja. Gitu.
Nah, contoh lainnya di sini ada S, B, C, A, D, kemudian variabel A itu menghasilkan A, B, D, E, empty. Nah, pada kasus di atas, empty ini bukan satu-satunya produksi dari A, maka hasil penyederhanaannya menjadi BCAD, BCD, BD. Nah, kenapa seperti ini? Yang dihilangkan adalah yang empty-nya saja, karena A ini punya produk lain selain empty. Maka empty-nya dihilangkan, tinggal BD. Nah, caranya jika ada yang menghasilkan selain empty, maka caranya adalah S ditulis ulang BCAD, kemudian ditulis lagi yang tidak ada A-nya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi S BCAD ditulis ulang, kemudian ditambahkan dengan BCD yang tidak ada A-nya karena A itu mengandung empty. Kemudian pada variabel A empty-nya dihilangkan, tinggal BD saja. Ini untuk kasus jika suatu variabel punya produk lain selain empty. Kemudian penghilangan produksi unit. Nah, kita lihat, kita cari dulu yang mana yang merupakan produksi unit. Di sini yang termasuk produksi unit adalah S menghasilkan C dan C menghasilkan D. Lalu kita lakukan penggantian. Ini adalah soalnya tadi ya. Soalnya yang merupakan produksi unit adalah S menghasilkan C. Kita kerjakan dulu yang S menghasilkan C. Jadi di sini kita lihat C itu menghasilkan D dan EF. Jadi C menghasilkan D, C juga menghasilkan EF. Maka kita ganti C ini menjadi D dan EF. Nah, kemudian karena D ini masih produksi unit, maka kita lihat di bawah ada D menghasilkan DD. Maka kita ganti lagi D menjadi DD. Nah, maka ketemu hasilnya adalah SC menjadi SDDEF. Kemudian SC sudah selesai, kita lanjut ke produksi unit yang selanjutnya, yaitu C menghasilkan D. Kita lihat D ini menghasilkan DD, maka hasil akhirnya adalah C D menjadi C DD. Tadi S C menjadi S DD EF. Jika sudah seperti ini, maka tidak ada lagi produksi unitnya. Nah, ini adalah hasilnya. Kita lihat. Jadi ini sebenarnya hanya substitusi aja. Kalau di matematika tuh ada namanya substitusi. Nah, sama SC di bawah ada C menghasilkan D, C menghasilkan EF. Jadi tinggal diganti aja. C-nya menjadi D dan EF. D karena dia masih produksi unit, kita ganti lagi menjadi DD supaya dia tidak menghasilkan satu variabel atau produksi unit. Lanjut ke penghilangan produksi useless. Nah, penghilangan produksi useless ini kita cek dulu. Jadi biasanya saya cek dulu dari atas S A, B, D. Kita lihat ada B, ada D. Berarti ini aman. Dia masih berguna istilahnya. Kita lihat lagi B, menghasilkan CD, menghasilkan AB. Kita lihat variabelnya. D, oh ada hasilnya. A juga ada hasilnya. Kita lihat D, D terminal. Kalau terminal ini aman karena di B dan S punya variabel D. Nah, kita lihat A. A menghasilkan variabel E, terminal D. Kita lihat ada tidak di sini yang menghasilkan variabel E. Tidak ada ruas kirinya yang E, maka nanti suatu waktu kalau misalnya ada pohon penurunan menuju A, E ini tidak akan selesai. Jadi pohon penurunan itu kan selesai kalau dia sampai ke hasil akhirnya itu adalah
terminal. Jadi kalau misalnya nanti sewaktu-waktu dia ada A, lalu dia menurunkan E dan D misalnya. Nah, kalau pohon penurunan itu dia kan ujungnya harus terminal. Kalau dia ujungnya masih variabel, itu kan berarti masih belum selesai sampai dia harus menuju terminal kan. Nah, kita lihat di sini tidak ada E yang menghasilkan terminal. Maka produk dari A ini tidak berguna atau useless. Kita lihat lagi F. F menghasilkan DC. Nah, dia menuju terminal, tapi kita lihat lagi ruas kanannya ada tidak yang menuju ke F. Karena tidak ada yang menuju ke F, maka dia tidak bisa dicapai dari penurunan manapun. Maka F ini pun juga useless. Selengkapnya ada di slide selanjutnya. Nah, ini tadi yang saya bilang. Periksa produk yang tidak memiliki penurunan dulu. Yang tidak memiliki penurunan adalah E dan F. Maka A, E, F, D, C. Nah, karena A ini ada di sini, maka itu nanti juga akan berpengaruh sehingga hasil penghilangan produksi useless-nya menjadi S, A, B, D, B, C, D, D, E, F. Nah, kenapa? Nih, kita bahas lagi ya dari ulang. S, A, B, D. B dan D ada variabelnya, maka aman. Kita lihat B. B itu menghasilkan C, D, dan A. D sama A, kita lihat variabelnya. Variabelnya D punya penurunan, A juga punya penurunan. Kita lihat ke D. D itu di atas ada yang butuh untuk menghasilkan D, maka D aman. Kita lihat A menghasilkan E. E tidak dapat diturunkan atau E tidak memiliki penurunan, maka dicoret. Kita lihat F. F, D, C. Di sebelah kanan tidak ada yang menuju ke F, maka dia tidak berguna. Nah, kita lihat karena A sudah dicoret, otomatis kalau nanti B diturunkan, dibuat pohon penurunannya menjadi A dan B kecil. Nah, karena A ini sudah dicoret, sudah dihapus, maka A ini kasusnya sama seperti E yang tadi. Dia tidak punya penurunan. Karena dia tidak punya penurunan, maka dihilangkan. Tinggal CD-nya aja. Jadi hasil akhirnya S, A, B, D, B, C, D, dan D, E, F. Ini adalah hasil produksi yang sudah disederhanakan. Nah, urutan untuk menghilangkan atau menyederhanakan tata bahasa bebas konteks itu pertama kita lihat dulu produksi empty-nya. Kalau dia ada produksi empty, maka hilangkan dulu empty-nya. Baru setelah itu periksa produk unitnya. Kalau ada yang produksi unit, dilakukan penggantian. Baru setelah itu cek atau periksa untuk produksi-produksi yang useless. Baru hasil akhirnya adalah CFG atau context free grammar. Ini hanya bahasa Inggris aja dari tata bahasa bebas konteks yang sudah disederhanakan. Oke, untuk tata bahasa bebas konteks sampai di sini. Selanjutnya untuk bentuk normal Chomsky. Nah, bentuk normal Chomsky ini syarat supaya dia menjadi bentuk normal Chomsky itu adalah tidak punya produksi empty, tidak punya produksi unit, dan tidak punya produksi useless. Jadi dia harus sudah sederhana.
Jadi kalau misalnya masih ada yang punya empty, yaitu disederhanakan dulu menggunakan cara menghilangkan produksi empty. Kalau dia masih ada produksi unit, berarti disederhanakan dulu menggunakan cara penghilangan produksi unit. Begitu juga dengan useless. Nah, yang perlu diingat, yang perlu dicatat adalah bentuk normal Chomsky ini ruas kanannya tepat berupa satu terminal atau dua variabel. Jadi, ruas kanannya ini harus satu terminal atau dua variabel. Seperti yang sudah dikatakan, terminal ini adalah huruf kecil, variabel adalah huruf besar. Jadi, dengan kata lain, ruas kanannya itu harus punya satu terminal atau huruf kecil atau dua variabel, dua huruf besar. Itu baru bisa dikatakan sebagai bentuk normal Chomsky. Nah, cara-cara langkah-langkah pembentukan normal Chomsky. Yang pertama, biarkan produksi yang sudah dalam normal Chomsky. Jadi, yang sudah menghasilkan satu terminal atau dua variabel itu dibiarkan saja. Yang kedua, lakukan penggantian produksi yang ruas kanannya memuat simbol terminal dan panjang ruas kanan lebih dari satu. Ini nanti lebih jelasnya di contoh ya. Kemudian yang ketiga, lakukan penggantian produksi yang ruas kanannya memuat lebih dari dua simbol variabel. Yang keempat, penggantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya semua produksi dalam bentuk normal Chomsky. Jadi, kita cara pengerjaannya adalah dengan melakukan penggantian. Jadi, kita ganti sedemikian rupa supaya nanti hasilnya bisa menjadi dua variabel atau satu terminal. Nah, penggantiannya ini bisa berkali-kali. Pokoknya bisa berkali-kali sampai dia menghasilkan satu terminal atau dua variabel. Yang kelima, selama melakukan pergantian, kemungkinan akan memperoleh produksi dan simbol variabel yang baru. Nah, ini contohnya. Nah, di sini kita lihat yang sudah dalam bentuk normal Chomsky itu adalah ini kan. Pokoknya dia yang punya satu terminal atau dua variabel. Jadi di sini yang sudah punya satu terminal adalah A menghasilkan A kecil, B menghasilkan A kecil. Ini sudah dalam bentuk normal Chomsky, jadi kita biarkan saja. Sisanya belum Chomsky, karena masih ada yang B kecil, A besar, A kecil, B besar, dan seterusnya. Nah, yang perlu diganti adalah ini semua kan. Jadi ini yang sudah dalam Chomsky, ini yang perlu diganti. Caranya gimana? Caranya kita buat variabel baru. Variabelnya ini terserah, mau A, B, C, D, E, F, G, P, Q, R, S, itu terserah. Mau A1, A2, Q1, Q2, P1, P2, P3 itu terserah enaknya seperti apa. Nah, di sini B kecil A, karena dia harus dua variabel, maka tinggal diganti aja B-nya menjadi W besar. Gitu. Jadi hasilnya adalah W besar A besar. Nah, kalau dia sudah huruf besar 2 seperti ini, berarti kan dia sudah dua variabel, maka sudah Chomsky. Maka hasilnya S W A dan W B kecil. Jadi W ini untuk mengganti B. W ini menghasilkan B kecil. Karena W menghasilkan B kecil, maka sudah Chomsky juga. Jadi dilakukan penggantian sedemikian rupa, tapi variabel barunya ini juga harus dalam bentuk Chomsky. Contohnya seperti ini. B diganti menjadi W besar. Maka W itu sama saja menghasilkan B kecil. Jangan nanti misalnya ada contoh BB A. Misalnya seperti ini, BBA. Nah, yang tidak boleh adalah misal kita mau ganti menjadi X. Misalnya hasilnya menjadi X A.
Nah, ini benar dua variabel, tapi X-nya nanti akan menjadi B kecil, B kecil. Jadi X ini kan untuk mengganti si B kecil ini kan berarti. Nah, ini yang salah. Gitu. Kenapa salah? Karena X-nya menghasilkan dua terminal. Seharusnya kalau Chomsky, X itu hanya boleh menghasilkan satu terminal saja. Nah, ini contoh yang salah. Oke, lanjut. Kemudian ada S, A kecil, B besar. Sama seperti tadi. Jadi, buat variabel baru, misalnya X menjadi XB. Maka hasilnya menjadi S menghasilkan X besar, B besar, lalu X-nya sendiri menghasilkan A kecil. Karena X ini untuk mengganti terminal dari A. Selanjutnya di sini ada BAA. Nah, ini yang tadi saya bilang. Bisa dilakukan buat variabel baru Y untuk mengganti BA. Berarti hasilnya A menjadi Y besar, A besar. Ini sudah Chomsky A-nya. Tapi masalahnya ada di Y. Y itu kan untuk untuk menggantikan BA. Berarti Y menghasilkan BA. BA ini belum Chomsky, maka bisa dilakukan penggantian berkali-kali. Jadi tidak hanya satu kali aja, boleh berkali-kali kalau memang dia belum sampai ke normal Chomsky. Maka kita ganti Y-nya menjadi, misal di sini Y1A, maka Y1-nya menjadi B. Gitu. Jadi Y ini karena dia BA, maka kita lakukan penggantian seperti ini. SBA. Kalau di sini variabel B-nya diganti menjadi W, di sini variabel B-nya diganti menjadi Y1. Maka Y1-nya menjadi B. Nah, kalau seperti ini berarti sudah Chomsky. Oke, jadi di sini ada Y1A, Y1B. Boleh kalau misalnya di sini mau Y3 atau di sini mau W1, W2, W3 itu boleh aja. Variabelnya bebas, mau dikasih nomor nggak masalah, yang penting variabel huruf besar. Oke, selanjutnya di sini ada AS. Nah, di sini kita buat variabel barunya Z. Kenapa harus Z? Ya ini terserah, variabel itu pokoknya diganti apapun yang huruf besar supaya dia menghasilkan dua variabel. Maka di sini hasilnya menjadi ZS. Sedangkan Z-nya sendiri adalah A kecil. Kemudian ABB. Nah, ABB ini kita buat variabel Q untuk menggantikan A kecil B. Maka nanti hasilnya A kecil B ini menjadi Q. Maka hasilnya Q B. Nah, masalahnya Q-nya adalah A kecil B. Maka Q AB ini harus disederhanakan lagi. Istilahnya dilakukan penggantian dua kali. Gitu. Menjadi Q satunya untuk mengganti A. Maka Q adalah Q1B, Q1-nya sendiri menurunkan A. Nah, dengan kata lain, di sini masih ada ya, BS. BS ini sama seperti tadi, variabel R besar yang digunakan untuk mengganti B. Maka hasilnya RS, R sendiri itu adalah B. Nah, dengan kata lain di sini hasil akhir dari normal Chomsky adalah bisa dibuat dengan cara seperti ini atau bisa dituliskan seperti ini. Ini sama aja. Bedanya apa? Bedanya cuma dia diringkes gitu ya, disederhanakan lagi. Di sini kan ada S-nya double. S menghasilkan WA, S juga menghasilkan XB, maka diringkes S menghasilkan WA dan XB. W kalau di sini kan tadi ini hanya dituliskan berdasarkan apa yang ada. Di
sini. Jadi S W A W menghasilkan B, S menghasilkan XB, X menghasilkan XA, X menghasilkan A. Nah, untuk hasil akhirnya itu hanya tinggal ditulis ulang aja. Boleh seperti ini kalau ini benar-benar ditulis ulang plak jiplak. Nah, kalau yang ini adalah di ringkes lagi. Jadi yang tadi saya bilang, S ini menghasilkan 2 nih, ada WA, ada XB. Boleh kalau dituliskan seperti ini, sama saja. Kita lihat di sini A itu menghasilkan YA, A juga menghasilkan ZS. Di sini A menghasilkan A kecil juga. Nah, karena dia sama-sama hasil dari A, maka disatukan. YA, ZS, A itu adalah hasil turunan dari A besar. Begitu juga seterusnya. Nah, ini adalah materi untuk bentuk normal Chomsky. Oke, kalau begitu sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.